Dimaksud bulan Rajab adalah bulannya Allah, di mana pada saat di bulan Rajab kita memperbanyak beristighfar kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah. Manusia tidak akan luput dari kesalahan, tidak akan luput dari lupa. Karena kenapa? Insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ingatlah wahai hadirin, bagaimana masa lalu kita jangan kita pikirkan sekarang. Buru-buru sekarang kita minta ampun pada Allah. Tidak usah memikirkan yang dulu, tapi sekarang kita buru-buru untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan daripada salah satu hadis qudsi yang diajarkan oleh guru saya yang memiliki sanad sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunubakum jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian di siang dan malam harinya melakukan maksiat kepadaku, tapi aku maka minta maafunlah kepadaku. Sungguh aku mengampuni segala dosa kalian, seluruh dosa kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi dalam ayat suci Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat besar. Maka mulai sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun sebesar apapun dosa kita. Di masjid ini kita memohon ampun, kita sholat, kita membaca doa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan syahrul Sya'ban syahri, yaitu bulanku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan syahrul Sya'ban syahri? Yaitu di mana di bulan Sya'ban kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban turun ayat yang sering kita baca, perintah kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan hanya para malaikat saja atau para makhluk Allah yang bersolawat kepada baginda Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ialah syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Betul? Betul. Bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu bulan Ramadan. Kita dapat dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka dari sekarang kita memperbanyak baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami yaitu di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah sekarang kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa sangatlah dahsyat. Bahkan dikatakan ini peristiwa yang wajib kita yakini, harus kita yakini. Karena ini ditunjukkan daripada ayat pertama daripada surat Al-Isra, dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dikatakan bahwasanya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil
sampai terus sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah perintah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Tadinya lebih, tapi karena kita ini adalah umat yang lemah, manusia zaman sekarang dikit-dikit aja udah merunduk. Betul. Dikit-dikit bilang betul, dikit-dikit bilang udah capek. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keringanan, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab, di dalam syarah Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad bin Abi al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab tersebut dan syarah tersebut, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah akidah yang harus kita yakini, wajib kita yakini. Yaitu wajib diyakini bagi seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang beragama Islam, lalu dia juga berakal dan juga sudah balik. Ini yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad bin Al-Maliki dalam syarahnya, Syarah Aqidatul Awam. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak main-main. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bayangkan berapa jauhnya ini. Sangatlah jauh, sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan itu sangat cepat. Karena kenapa? Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menaiki buraq. Buraq ini apa? Yaitu adalah kendaraan yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus pada saat peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-cirinya? Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan di dalam kitabnya, kitab Bahjatul Wasail, dan juga mengambil daripada syarah Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi sebelum kita buka kitabnya, itu Risalatul Jami'ah Ahmad Al-Habsyi ini, gurunya adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, Imam Kutub, yang mengarang daripada Ratibul Haddad yang sering kita baca dari masjid. Gurunya lagi yaitu Syekh Al-Habib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, pengarang daripada Ratib Al-Attas. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya buraq ini lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Ini dalam kitab tersebut dikatakan tentang ciri-ciri buraq. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu, pada saat peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi, banyak sekali orang yang murtad, banyak sekali orang yang imannya hancur. Karena kenapa? Dia lebih menggunakan akal, lebih menggunakan logikanya. Padahal peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehendaknya Allah. Manusia nggak tahu apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mentakdirkan, apapun akan terjadi. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirat, mari sama-sama terakhir kita membaca lagi sholawat, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kenapa? Nanti di yaumul akhir kita akan ditanya oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ditanya oleh baginda Rasulullah bukanlah daripada saudara-saudaranya ataupun siapapun, melainkan umatnya, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan analaha, akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.